Salam Pancasila. Ya. Malam ini saya akan mengajari kalian cara berorganisasi dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar. Organisasi itu adalah wadah di mana tempat berkumpulnya orang-orang, manusia-manusia yang tentunya berbeda-beda cara pikirnya, isi pikirannya, perasaannya, hatinya, tujuannya, visi misi dan lain-lain. Ya, itu berbeda-beda tuh. Ya. Nah, sebuah organisasi itu akan berjalan dengan baik, ya kan? Itu ketika masing-masing individu atau orang-orang tadi mengerti ya cara berorganisasi dengan baik dan benar ya. Jangan main HP dulu. Kamu itu jangan main HP dulu. Oh ya. Gak apa-apa main HP aja, tapi dengerin ya. Ya. Jadi gini, ilustrasinya itu ya, anggaplah organisasi itu seperti sebuah perumahan baru. Nah, perumahan baru tuh, ya perumahan baru itu tentunya tempat berkumpulnya warga-warga yang sama-sama baru. Ya, di situ belum ada aturannya. Ya, aturan dalam perumahan itu belum ada. Tapi kalau aturan secara negara ada, gitu ya. Aturan secara negara ada. Tapi aturan dalam perumahan itu belum ada. Makanya ketika ada penghuni baru ya berkumpul di situ, itu masing-masing akan berbeda-beda cara pikirnya, cara ngomongnya, cara tindakannya, tujuannya dan lain-lain berbeda-beda. Pekerjaannya juga berbeda. Jadi pasti akan timbul perselisihan gitu ya, perselisihan antara penghuni yang satu dengan penghuni yang lain. Nanti kalau selesai ini ya kan, ini nanti berselisih dengan penghuni yang lain. Nah, disitulah akan terjadi perumusan hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada di wilayah perumahan itu. Misalnya 1 kali 24 jam tamu harus lapor. Karena apa? Karena mungkin kemarin ada tamunya orang sana tidak lapor. Nah, ternyata terjadi kejahatan. Ada juga yang tamu 2 kali 24 jam harus lapor, kan gitu. Kan berbeda-beda kan gitu. Kalau aturan hukum negara sih sama gitu. Ya, sama dengan organisasi KKI ini juga begitu. Ya, ini organisasi terbentuk isinya orang-orang baru. Ada orang-orang yang sudah pernah berorganisasi di tempat lain. Ada yang orang-orang yang memang sudah malang melintang di banyak organisasi. Ada juga yang sama sekali belum pernah berorganisasi. Jadi kalau kita menyadari bahwa kondisi sebuah organisasi baru itu sama dengan perumahan tadi, ya tentunya nanti akan terjadi saling menyadari, saling menghargai, ya saling menghormati, saling tolong menolong dan lain-lain. Ya nanti di situ akan terjadi kecocokan. Ya, sama dengan perumahan tuh juga awalnya pasti tengkar mereka. Tadi kesananya itu akan jadi perumahan yang beradab, yang punya aturan yang baik, yang bisa saling bekerja sama, saling gotong royong, saling memperhatikan. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada kejadian-kejadian di perumahan, suatu perumahan tadi, ketika memang ini orang egois, ya kan masuk ke lingkungan situ, dia pengennya menguasai, dia pengennya membuat aturan. Ya, itu pasti banyak gejolak di situ. Ya, nah, si orang ini pasti nggak lama akan keluar dari perumahan itu, ya kan? Kenapa? Karena tidak diterima oleh warga yang ada di situ. Beda dengan kalau kita orang baru pindah ke kampung, ya. Misalnya saya pindah ke kampung A, ya, pasti kalau kampung itu sudah ada aturannya dan saya harus menyesuaikan dengan aturan di kampung tersebut. Ya, jadi kalau mau berorganisasi ya harus tahu diri. Ya, tahu diri.
saling berbagi manfaat, ya, saling memberi manfaat. Seperti itu. Kalau itu dijalankan, ya organisasi itu akan menjadi sebuah kumpulan orang-orang yang memang sudah sepaham. Sepaham itu sama visi misinya, sama tujuannya, ya sama dasarnya, kan gitu. Ya, ini sebetulnya mudah tapi agak susah. Kenapa? Karena orang-orang itu cenderung berpikir rumit. Ya, nggak usah rumit-rumit. Oke, merdeka.